Selamat pagi anak-anak terkasih, salam sehat buat kita seluruhnya. Bertemu kembali dengan saya, Bapak Janes Yotang, di video pembelajaran agama Katolik. Bapak juga mengucapkan selamat Paskah untuk kita seluruhnya. Semoga perayaan Paskah yang kita rayakan pada hari Minggu yang lalu membawa sukacita dan iman kita semakin teguh kepada Yesus sebagai Sang Mesias atau Sang Juru Selamat bagi kehidupan kita. Hari ini kita akan mempelajari makna Paskah bagi kehidupan umat Kristiani. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, nantinya kamu mampu menjelaskan arti Paskah. Dan yang kedua, kamu juga nantinya mampu menjelaskan makna Paskah bagi kehidupan umat Kristiani. Anak-anakku yang terkasih, Bapak akan menjelaskan ada dua makna Paskah yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, Paskah menurut Perjanjian Lama dan Paskah menurut Perjanjian Baru. Mari kita bahas terlebih dahulu arti Paskah menurut Perjanjian Lama. Nah, anak-anakku yang terkasih, di dalam Perjanjian Lama, Paskah adalah perayaan pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir, di mana pada saat itu diadakan upacara roti tidak beragi dan persembahan anak sulung dengan upacara korban domba Paskah, dan merupakan perintah Tuhan agar dikenang oleh Musa dan Bani Israel. Ini terdapat dalam Keluaran 12 ayat 14, 17 sampai 21. Nah, anak-anak yang terkasih, pada masa lalu umat Allah merayakan Paskah dalam berbagai lambang. Karena seperti yang dinyatakan dalam Kolose 2 ayat 17 dan Ibrani 10 ayat 1, hari raya pada masa Perjanjian Lama adalah bayangan dari apa yang akan datang dan wujudnya adalah Kristus sendiri. Pada masa kini, gereja Tuhan di seluruh dunia merayakan Paskah dalam arti yang sesungguhnya dan sempurna, yaitu Kristus anak domba Paskah. Terdapat dalam 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Nah, kini kita akan mengetahui bersama arti Paskah dalam Perjanjian Baru. Anak-anak yang terkasih, Paskah dalam Perjanjian Baru adalah perayaan hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya yang membuktikan kuasa Allah yang ada pada dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 18 mengisahkan tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus dirayakan pada hari raya Paskah dan hari Minggu pada perayaan Ekaristi. Nah, apa yang kamu ketahui tentang perayaan Ekaristi? Perayaan Ekaristi adalah perayaan syukur umat beriman atas keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui diri Yesus Kristus yang disalib dan kebangkitannya demi menebus dosa manusia. Perayaan Ekaristi disebut juga dengan perayaan Misa. Nah, sejalan dengan makna Paskah dalam Perjanjian Lama, Paskah dalam Perjanjian Baru menunjukkan kasih, anugerah dan kuasa Allah yang meluputkan umat miliknya dari kutuk dan maut, membebaskan orang percaya dari perbudakan dosa, serta memberikan kepastian kebangkitan kekal di akhir zaman melalui kebangkitan Kristus. Sekalipun begitu, upacara makan roti perjamuan juga dirayakan setiap umat bertemu dalam persekutuan. Upacara makan roti perjamuan itu menyiapkan penebusan Yesus, di mana ia akan menjadi domba Paskah yang disalibkan. Anak-anakku yang terkasih, perjamuan Minggu mengenang kebangkitan Yesus inilah yang membuktikan dengan jelas bahwa peristiwa kebangkitan Yesus terjadi dalam sejarah, dalam ruang dan waktu, sebab dalam perayaan Sabat yang begitu ketat diikuti oleh umat Yahudi dalam praktik umat Kristiani, terutama Yahudi Kristen, telah bergeser menjadi hari Tuhan, yaitu kenangan akan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anakku yang terkasih,
kita akan melihat beberapa makna Paskah. Yang pertama adalah garansi hidup kekal. Janji tentang hidup kekal di dalam Yohanes 3 ayat 16 kini mendapat garansinya oleh kebangkitan Kristus. Sebab itu, iman dan pemberitaan kita tidak sia-sia. Bersyukurlah untuk garansi ini dan berimanlah lebih teguh. Yang kedua, menang atas dosa dan maut. Kebangkitan Kristus telah mengalahkan dosa dan maut yang merupakan momok bagi manusia. Fakta ini memberikan kita kekuatan untuk menolak dosa dan siap menghadapi kematian dengan damai sejahtera. Yang ketiga, penerobosan tradisi. Tradisi Yahudi menempatkan wanita sebagai anggota masyarakat kelas 2. Tetapi kebangkitan Kristus telah menerobos tradisi tersebut. Peraturan manusia yang diskriminatif dihapuskan oleh kebangkitannya. Kini di hadapan mata Allah, semua manusia adalah sama dan sejajar. Yang keempat adalah Yesus adalah Tuhan dan sekaligus Allah. Ketika Kristus menempatkan diri kepada Thomas yang ragu dan menuntut menjamahnya, Thomas akhirnya tersungkur dan berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Sebab itu, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat tanda. Jadi kamu menjadi anak-anak Kristus, kamu harus percaya walaupun kamu tidak melihatnya. Sebab percaya tidak membutuhkan bukti. Yang kelima adalah semangat dan harapan baru. Kematian Kristus membuat murid-murid lesu, takut, dan putus harapan. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Setelah Kristus bangkit, murid-murid diubah menjadi penuh semangat dan harapan baru. Dan yang keenam, Firdaus terbuka. Yesus berkata kepada penjahat yang bertobat, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, anak-anak yang terkasih, kebangkitan Kristus telah membuka surga bagi roh yang beriman kepadanya. Tugas kita sebagai pengikut Kristus adalah memberitakan kebangkitan Kristus kepada mereka yang masih hidup di dunia ini. Pakailah kesempatan ini sebelum terlambat. Baiklah anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai makna Paskah. Semoga iman kita semakin teguh dan kita bangkit dengan semangat kasih Kristus dari segala godaan yang dapat menyesatkan diri kita. Lawanlah godaan itu dengan semangat Paskah, sehingga kita dapat bertumbuh dan beriman menjadi anak-anak Kristus yang baik. Bapak juga menghimbau kita untuk tetap memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan, serta mengkonsumsi makanan minuman yang bergizi agar kita terhindar dari wabah penyakit. Sekian dan terima kasih.